teman-teman, video pembelajaran kali ini adalah merupakan bagian dari mata kuliah Startup Technopreneurship. Bab 1 adalah pendahuluan. Startup, apa artinya startup? Startup itu adalah bisnis pemula. Tidak selalu kecil, tapi jelas baru mulai. Sebagian besar perusahaannya juga baru didirikan. Ciri yang lain, dia belum punya customer. Ya, berada dalam fase pengembangan. Ya, sering juga disebut sebagai perusahaan rintisan. Jadi kalau diringkas, sebetulnya startup itu adalah perusahaan baru yang sedang berkembang dan belum lama beroperasi. Bila mana startup itu kemudian berhubungan dengan teknologi, ya, di mana ada inovasi juga di dalamnya, maka akan berubah menjadi technopreneur. Ya, jadi technopreneur itu adalah gabungan antara teknologi dan entrepreneur. Nah, entrepreneur sendiri itu apa? Ya, entrepreneur sering dihubungkan dengan kata-kata manager action, money leadership, ya, kemudian juga dihubungkan dengan motivasi, inovasi, banyak sekali. Ya, tapi kalau kita melihat dalam bahasa Indonesia, entrepreneurship itu artinya kewirausahaan. Dalam kata Prancis, entrepreneur, artinya peluang. Hal ini pernah diperkenalkan oleh Richard Catilan pada tahun 1755. Definisi kewirausahaan sendiri, entrepreneurship itu adalah proses penciptaan sesuatu yang baru, menggunakan waktu dan upaya, diperlukan juga ada penanggungan risiko, keuangan, fisik dan risiko sosial, tapi juga menerima imbalan moneter, kepuasan dan kebebasan pribadi. Jadi definisi dalam bahasa Indonesia tentang entrepreneurship atau kewirausahaan itu adalah meliputi 3 hal, proses, risiko, dan penghargaan. Entrepreneur atau wira swasta itu pada awalnya di Indonesia pemahamannya seperti itu, kemudian berubah menjadi wirausaha. Bedanya apa antara wira swasta dengan wira usaha? Kalau wira swasta itu contohnya misalnya saya punya perusahaan warteg. Nah, setelah sekian lama kondisinya tetap sama terus. Ya. Tapi kalau saya pengusaha warteg, tapi setelah beberapa waktu berubah menjadi sebuah restoran yang besar, saya memiliki inovasi baru, pengembangan usaha, maka saya disebut sebagai wirausaha. Entrepreneur itu orang-orangnya ya. Jadi wirausahaan adalah mereka yang melihat kesempatan, mengambilnya untuk menggalang sumber daya dalam membuat produk atau jasa baru. Ya, nanti kita sama-sama bisa melihat file video tentang Young Entrepreneur ya pada mata kuliah saya. Wirausahaan teknologi itu dibagi menjadi 2. Yang satu disebut expert entrepreneur, di mana di sini dia memiliki sumber daya yang sudah ada, kemudian dikembangkannya menjadi sebuah entrepreneurship. Yang kedua adalah expert manager. Kalau expert manager itu dia punya tujuan, kemudian dia baru mengumpulkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuannya. Seperti itu. Jadi ada 2 tipe ya, wirausahaan teknologi itu. Expert entrepreneur atau expert manager. Nah, kewirausahaan teknologi sendiri atau technopreneur itu memiliki arah, kesempatan, dan tantangan. Arahnya, yang pertama, kita bisa jadi wirausaha yang sukses atau tidak sukses. Ya, ciri-cirinya apa? Ya, kalau sukses, tentu saja kita mempunyai sesuatu yang kreatif, sesuatu yang inovatif. Nah, itu tentu produk kita akan disukai oleh konsumen. Tapi wirausaha yang gagal itu kalau dia tidak bisa memanage keadaan usahanya, dia gagal untuk merencanakan, ya, tidak sufficient dalam dananya dan lain sebagainya. Tapi orang sering mengatakan pilihan itu hanya 2, gagal atau berhasil. Padahal kenyataan yang terjadi nggak seperti itu. Banyak usahaan itu dia sukses itu berawal dari gagal, dan akhirnya dari sukses. Ya, jadi jangan takut ketika kita mulai berusaha, seringkali kita takut untuk gagal. Padahal gagal itu adalah tujuan. Nah, nanti suatu saat juga akan menuju kepada keberhasilan. Ya. Nah, berikutnya ini adalah tentang
bacaan dari Dunning, Hilsrich, dan Lecture. Ya, nanti kita akan sama-sama diskusikan. Startup companies itu adalah suatu kesempatan, ya. Bisnis pemula yang tidak selalu baru, ya, tetapi ciri awalnya belum punya customer, ya. Nah, usahanya masuk di dalam minimal viable product. Apa itu minimal viable product? Minimal viable product itu adalah batasan minimum dari konsumen, ya, untuk produk kita. Jadi ketika kita bisa memenuhi minimum kriteria dari konsumen kita pada produk kita, maka produk kita akan diterima oleh konsumen. Itu ya. Nah, oke. Nah, ciri dari minimal viable product itu dia adalah sesuatu yang baru, menunjukkan pada early adopters, dan produknya juga menunjukkan keuntungan-keuntungan benefits yang baik. Ya. Nah, mini viable product itu di mana produk baru itu kita akan perkenalkan pada konsumen, terus kita minta umpan balik. Ya. Nah, ketika umpan balik itu mungkin memberikan kritik pada produk kita akan berusaha memperbaiki produknya, mengembangkan produk itu ulang, sehingga akhirnya bisa memenuhi apa yang diminta oleh konsumen. Seperti itu. Ya. Arah dan kesempatan teknologi dari entrepreneurship, di mana dalam zaman sekarang segala sesuatunya itu menggunakan teknologi, gitu ya. Jadi arahnya sangat besar sekali, ya. Arahnya bisa luas sebenar, gitu, ya. Ada ide, ada inovasi, ada entrepreneurship, itulah bagian semua dari technopreneurship, ya. Dengan global market, internet membuat segala sesuatunya mungkin, ya. Oke. Yang ketiga tentang tantangan. Perlu suatu karakter wirausaha yang baik, ya. Karakter yang seperti apa? Pertama adalah key personal attribute, ya, strong managerial dan good technical skill. Harus ada 3, ya. Dia harus punya atribut personal untuk bisa menjadi seorang successful entrepreneur. Seperti apa itu key personal attribute? Ya. Nah, ada suatu perkataan yang mengatakan bahwa entrepreneur itu dibuat, tidak lahir, dan itu adalah benar. Ya. Tidak ada yang mengatakan bahwa entrepreneur itu bakat dari lahir. Tapi entrepreneur itu sebetulnya adalah dibuat, diciptakan, gitu ya. Jadi kita perlu melihat bahwa untuk menjadi seorang entrepreneur itu butuh penciptaan, harus berani melangkah, ya. Tuh ya, harus ada yang disebut entrepreneur career, ya. Lalu juga seorang entrepreneur career itu harus mempunyai achievement, mempunyai sesuatu tujuan untuk dicapai, ya. Keinginan untuk maju, ya. Kemudian percaya diri, ya, bahwa usahanya akan sukses. Kemudian adalah self-sacrifice. Self-sacrifice itu artinya dia harus mau berkorban, ya, untuk orang lain, ya, karena memang tidak ada usaha yang bisa berhasil kalau tidak ada salah satu dari kita yang mau berkorban dulu, gitu ya, untuk memulai usaha tersebut. Ya. Technical proficiency berhubungan dengan skill, kemampuan dia untuk bekerja, kemampuan dia untuk bisa menarik konsumen itu harus punya suatu kelebihan. Kita punya skill tertentu supaya konsumen atau produk kita itu memang unggul menurut konsumen kita. Ya, ada quote yang mengatakan, accelerate your startup career, make startup creative and innovation. Ya, jadi kalau kita sudah memantapkan diri untuk menjadi seorang technopreneur, maka kita harus memulainya, ya, menjadikan karir kita seorang entrepreneur, ya, startup career juga disebutnya, ya. Minggu depan kita akan mencoba mempelajari bisnis model Canvas, ya. Sampai ketemu pada minggu yang akan datang.